reaksi. Masih ingatkah kalian persamaan laju reaksi itu menyatakan apa? Ya, persamaan laju reaksi itu menyatakan hubungan kuantitatif antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Ini adalah materi pertama kita waktu kita masuk di bab laju reaksi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah persamaan laju reaksi dari suatu reaksi itu dapat ditentukan? Iya, bisa dengan melalui percobaan. Nah, namun sebelum menentukan persamaan laju reaksi, apa yang harus ditentukan terlebih dahulu? Iya, kita harus menentukan orde reaksi terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menentukan orde reaksi melalui percobaan? Oke, karena kita sama-sama belum tahu, maka kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menentukan cara menentukan orde reaksi itu seperti apa. Jadi nanti harapan Ibu setelah kita belajar penentuan orde reaksi melalui percobaan ini, nanti kalian dapat menggunakan orde reaksi ini untuk menentukan suatu persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi itu hanya dapat ditentukan melalui percobaan atau eksperimen, di mana dengan menentukan laju reaksi dari konsentrasi awal bereaksi, maka akan diperoleh orde atau tingkat reaksi. Lalu, bagaimana jika suatu percobaan melibatkan reaksi-reaksi seperti yang ditunjukkan gambar? Nah, kalian bisa memperhatikan di sini ada gambar Na2S2O3, itu adalah larutan natrium tiosulfat. Kemudian larutan HCl 2 molar, ini adalah asam klorida, dan juga di sini ada aquades. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan orde reaksi terhadap natrium tiosulfat dan HCl. Kemudian, hipotesisnya adalah orde reaksi terhadap natrium tiosulfat dan HCl itu dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur laju reaksi dari konsentrasi awal masing-masing per reaksi. Nah, setelah ternyata dari data eksperimen larutan natrium tiosulfat dengan asam klorida itu diperoleh data seperti yang ada di tabel ini. Jadi, kalau natrium tiosulfat dengan asam klorida direaksikan, itu nanti akan terbentuk endapan, yaitu endapan sulfur. Di situ warnanya putih agak kekuningan, kemudian ada larutan natrium klorida, kemudian ada gas SO2 dan juga ada H2O. Nah, ini bisa kalian perhatikan di sini, ini konsentrasi awal masing-masing. Jadi, ketika natrium tiosulfatnya konsentrasinya 0,1, asam kloridanya 0,2, maka waktunya yang dibutuhkan adalah 64 detik. Lalu di percobaan yang kedua, kalau kita perhatikan di sini konsentrasi natrium tiosulfatnya dinaikkan sehingga waktunya menjadi lebih sedikit, yaitu 32 detik. Lalu semakin ke bawah sama ketika konsentrasi entah dari asam klorida ataupun dari natrium tiosulfat dinaikkan, maka waktunya semakin sedikit. Ini ada kaitannya dengan materi awal kita waktu kita belajar laju reaksi. Kemudian ada gambar grafik hubungan antara konsentrasi dengan waktu, seperti itu. Nah, jika kita punya persamaan reaksi seperti ini, jadi reaksi antara natrium tiosulfat dengan HCl seperti ini, maka persamaan laju reaksinya dituliskan seperti ini. Nah, hukum lajunya adalah konsentrasi natrium tiosulfat dipangkatkan X dikalikan konsentrasi asam klorida dipangkatkan Y. Nah, ini apakah X dan Y ini boleh diisi dengan koefisiennya natrium tiosulfat ataupun HCl? Nah,
kita tidak bisa memastikan apakah X dan Y ini sama dengan koefisien masing-masing atau tidak. Jadi dari suatu reaksi itu ada reaksi sederhana dan ada reaksi kompleks. Jika reaksinya itu sederhana, maka orde atau pangkat ini itu sama dengan koefisiennya. Tetapi jika reaksi itu kompleks, maka kita hanya bisa menentukan X dan Y itu melalui percobaan. Seperti itu ya. Nah, oke, perhatikan di sini. Di sini diperoleh data percobaannya seperti yang di tabel tadi. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus persamaan laju itu menjadi seperti ini ya. Untuk percobaan yang pertama itu sama dengan K adalah konstanta dikalikan konsentrasi natrium tiosulfat pada saat percobaan pertama yaitu 0,1, kemudian dipangkatkan X dikalikan dengan konsentrasi HCl pada percobaan yang pertama yaitu 0,2 dipangkatkan Y. Begitu juga dengan percobaan yang kedua. Itu sama di sini. Rumus persamaan lajunya seperti ini, tinggal kita masukkan datanya. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan orde dari natrium tiosulfat, perhatikan di sini. Oke, ini untuk orde natrium tiosulfat kita memilih percobaan 1 dan percobaan yang kedua. Karena apa? Kita lihat di HCl ini konsentrasinya sama yaitu 0,2. Nah, karena ini sama, maka kita pilih yang Na2S2O3-nya yaitu berbeda, di sini 0,2, ini 0,1. Maka karena laju itu sama dengan 1 per waktu, gitu ya. Ini laju itu adalah 1 dibagi waktu. R ini adalah 1 per waktu. Sama dengan, nah K-nya ini sama, K-nya sama, kemudian tinggal kita masukkan ya, 1 per 64, 1 per waktu di percobaan yang pertama, kemudian percobaan yang kedua itu adalah 1 per 32, sehingga di sini ketemunya 32 dibagi 64. Nah, ini R1 dibagi R2, R itu adalah 1 per waktu tadi. Setelah kita ketemu ini 32 per 64 itu sama dengan, nah ini persamaan laju yang pertama itu sama dengan 32, kemudian persamaan laju yang kedua itu sama dengan 64 di sini. Nah, setelah ini bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan di sini. Ini 0,2 pangkat Y, yang bawah juga sama. Karena ini sama, maka ini bisa kita coret. Kalau kita coret ketemunya 1. Nah, perhatikan di slide berikutnya ini. Nah, setelah kita hilangkan, maka jadi ketemu seperti ini. Lalu kita sederhanakan lagi. Nah, 32 per 64 adalah 1 per 2, sedangkan yang ini sama, yaitu 1 per 2. Ini masih dipangkatkan X. Nah, semua bilangan yang dipangkatkan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Sehingga di sini 1 per 2 pangkat 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat X. Jadi kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan 1. Jadi orde reaksi terhadap natrium tiosulfat sudah ketemu, yaitu 1. Jadi pangkatnya tadi sudah ketemu ya. Pangkatnya adalah 1. Lalu bagaimana cara menentukan orde reaksi asam kloridanya? Kita mengambil percobaan yang kedua dan keempat. Kenapa mengambil percobaan 2 dan keempat? Karena percobaan yang kedua ini dan keempat ini natrium tiosulfatnya punya konsentrasi yang sama. Nah, dari situ kita sama dengan percobaan yang sama dengan pada saat kita menentukan orde natrium tiosulfat tadi, caranya sama. Kita masukkan pada saat di percobaan yang kedua datanya adalah ini 0,2, kemudian di percobaan yang keempat adalah 0,2 dan 0,4 ini. Setelah itu kita bandingkan. Tadi kita sudah punya persamaan ya.
untuk R1 per R2 ini 1 per waktu, yang kedua dibagi 1 per waktu dibagi 4 gitu ya. Nah, ini kan sama saja 1 per 32 dibagi 1 per 30. Atau sama saja 30 per 32. Ini yang ini tadi tinggal kita masukkan ke sini. Sama dengan tadi, karena ini sama, untuk 0,2 pangkat X-nya atas dan bawah bisa kita hilangkan, K-nya juga sama, maka nanti kita peroleh nilai seperti ini. Jadi 30 per 32 itu 0,9375, maka boleh kita bulatkan nanti di sini menjadi 1, kemudian 0,2 dibagi 0,4, ini kalau kita hitung 1 per 2 pangkat Y, seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini, kenapa di bawah ini menjadi 1 per 2 pangkat 0? Karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu ketemunya adalah 1. Itu ya. Kemudian ini kita tuliskan 1 per 2 dipangkatkan Y, sehingga kita bisa memperoleh Y itu sama dengan 0. Jadi kita tahu order reaksi terhadap HCl adalah 0. Tadi yang natrium tiosulfat order reaksinya adalah 1. Nah, sehingga di persamaan laju reaksinya itu sama dengan konsentrasi natrium tiosulfat saja. Kenapa yang konsentrasi dari asam kloridanya tidak dituliskan? Karena dia tadi berorder 0, artinya pangkat 0 itu sama dengan 1, maka tidak usah dituliskan. Kemudian kalau kita mau mencari nilai K, itu kita bisa mengambil salah satu data percobaan, misalnya percobaan 1 gitu ya. Nah, nilai 1 per waktu dari percobaan 1 tadi dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Nah, sehingga diperoleh K seperti ini. Tuh. Jadi ini adalah data dari percobaan yang pertama tadi, sehingga nanti diperoleh K-nya adalah 0,15625 detik pangkat min 1, seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Jadi hari ini kita sudah tahu cara menentukan suatu order reaksi. Nah, untuk persamaan laju reaksi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti untuk menghitung K ini juga akan kita lanjutkan lagi lebih jelasnya di pertemuan selanjutnya untuk bisa menentukan suatu persamaan laju. Nanti kita akan berlatih beberapa soal di pertemuan yang selanjutnya. Oke, selamat belajar, tetap semangat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.